kelompok satu. Hari ini kita bakal jalan-jalan ke 3 tempat yang berbeda. Ikutin terus ya. Dadah. Dadah. Halo guys, perkenalkan nama aku Alifa Risa Putri Zahra dengan NIM 15022200190. Aku Fabela Gita Amanda dengan NIM 150220425. Nah, saat ini kita lagi ada di Monumen Bandung Lautan Api. Yuk kita lihat ke sana. Monumen Bandung Lautan Api merupakan monumen yang menjadi marka Bandung, di mana monumen setinggi 45 meter memiliki sisi sebanyak 9 bidang. Monumen ini dibangun untuk memperingati peristiwa Bandung Lautan Api, di mana terjadi pembumi hangusan Bandung Selatan yang dipimpin oleh Muhammad Toha. Monumen ini berada di tengah-tengah kota, terletak di kawasan Tegalega, dan monumen ini menjadi salah satu monumen yang terkenal di daerah Bandung. Puncak dari Monumen Bandung Lautan Api dibuat seperti bara api berwarna kuning keemasan layaknya api yang menyala. Mengutip dari humasbandung.co.id, monumen ini dirancang oleh Sunario, seorang seniman kontemporer sekaligus mantan dosen seni rupa di Institut Teknologi Bandung ITB. Ia memenangkan sayembara untuk merancang Monumen Bandung Lautan Api pada tahun 1804, di mana peristiwa Bandung Lautan Api terjadi 1 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya di kota Bandung tanggal 24 Maret 1946. Bandung Lautan Api merupakan puncak dari berbagai rangkaian peristiwa yang terjadi dalam agresi militer Belanda II. Peristiwa heroik tersebut tak lepas dari peran rakyat dan para pejuang Bandung yang dengan ikhlas meninggalkan harta benda mereka dalam waktu 7 jam. Sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka dan meninggalkan kota menuju daerah pegunungan di Bandung Selatan. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan nisca Belanda menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Rekam jejak peristiwa bersejarah Bandung Lautan Api ini dapat ditemui di beberapa tempat di kota Bandung, di mana rekam jejak peristiwa itu diabadikan dalam monumen, museum, serta 10 instalasi yang menunjukkan tempat yang berkaitan dengan perjuangan merebut kemerdekaan yang salah satunya adalah Monumen Bandung Lautan Api. Berkaitan dengan pembahasan pada pertemuan 13, Muhammad Toha dan masyarakat Bandung lainnya menerapkan strategi manajemen konflik berupa menghindar atau avoidance, di mana kegiatan pembakaran rumah yang dilakukan untuk menghindari konflik yang akan ditimbulkan oleh tentara Belanda di daerah Bandung. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang Monumen Bandung Lautan Api. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita. Next! Halo guys, aku Muhammad Rafi Anda nanti dengan 150220196 dan teman aku. Aku Raja Dapka dengan NIM 15022011435. Oke, sekarang kita lagi ada di Museum Konferensi Asia Afrika. Nah, seperti yang kalian lihat di belakang ini adalah salah satu bukti bahwa pernah diselenggarakan Konferensi Asia Afrika. Jadi ternyata itu ternyata masih asli ya. Iya. Nah, untuk lebih jelas nih kita bakal nemenin kalian keliling-keliling di museum ini. So stay tune. Museum Konferensi Asia Afrika. Menghargai nilai sejarahnya, Museum Konferensi Asia Afrika ini berlokasi di Gedung Merdeka yang terletak di Jalan Asia Afrika nomor 65 Bandung. Tujuan dinamakan Museum Konferensi Asia Afrika ini digunakan untuk mengenang peristiwa Konferensi Asia Afrika yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi bangsa-bangsa Asia Afrika. Museum ini dibangun oleh pemerintah Republik Indonesia dan berada di bawah wewenang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara pengelolaannya di bawah koordinasi Departemen Luar Negeri dan pemerintah daerah tingkat 1 Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya latar belakang. Konferensi Asia Afrika diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Yang mana merupakan peristiwa bersejarah dalam politik luar negeri Indonesia dan peristiwa besar bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi hanya 10 tahun setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dalam waktu yang singkat, bangsa Indonesia telah berani mengusulkan dan bersedia menjadi tuan rumah bagi konferensi bertaraf internasional. Yang paling penting ialah
Penyelenggaraan konferensi Asia Afrika diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Kegiatan konferensi ini dikoordinasi oleh Sunaryo selaku Menteri Luar Negeri Indonesia pada era itu. Konferensi Asia Afrika diikuti oleh 29 negara peserta dan menghasilkan 10 poin penting yang disebut dengan Dasar-Sila Bandung. Konferensi Asia Afrika diikuti 29 negara peserta dan menghasilkan 10 poin penting yang disebut dengan Dasar-Sila Bandung. Tujuan diselenggarakannya KAA adalah untuk mempererat solidaritas negara-negara di Asia dan Afrika, meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari negara-negara Asia dan Afrika, menjalin kerukunan antar umat beragama di wilayah Asia dan Afrika, memberikan sumbangan untuk memajukan perdamaian dan kerjasama dunia, mencanangkan gerakan politik untuk melawan kapitalisme asing, dan melawan kolonialisme dan neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara imperialis lainnya. Adapun hasil KAA yaitu adalah 10 poin yang disebut dengan Dasar-Sila Bandung. Yang pertama, menghormati hak-hak asasi manusia dan menghormati tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dalam piagam PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara. Yang ketiga, mengakui persamaan derajat semua ras serta persamaan derajat semua negara besar dan kecil. Yang keempat, tidak campur tangan di dalam urusan dalam negeri dan negara lain. Yang kelima, menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan dirinya sendiri atau secara kolektif sesuai dengan piagam PBB. Yang keenam, tidak menggunakan pengaturan-pengaturan pertahanan kolektif untuk kepentingan khusus negara besar manapun, tidak melakukan tekanan terhadap negara lain manapun. Yang ketujuh, tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi atau menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun. Yang kedelapan, menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara-cara damai, seperti selalu perundingan, konsiliasi, arbitrasi. Yang kedelapan, menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara-cara damai, seperti melalui perundingan, konsiliasi, arbitrasi, atau penyelesaian hukum, ataupun cara-cara damai lainnya yang menjadi pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan piagam PBB. Yang kesembilan, meningkatkan kepentingan dan kerjasama bersama. Dan yang terakhir, yang ke-10, menjunjung tinggi keadilan dan kewajiban internasional. So guys, itu tadi pertemuan kita di musim Afrika. Kita keliling-kelilingkan, kita lihat dan sampai akhirnya di ruangan konferensi Asia Afrika. Nah, itu dia perjalanan kita di museum. Sampai ketemu di tempat selanjutnya. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Fauzan Bakhtiar, NIM 15020202117. Nama saya Anwar Zidranma 15022042662. Nah, kita lagi ada di gedung Indonesia Menggugat. Oke, langsung aja kita masuk ke museumnya. Nih guys, kalau kalian lagi berkunjung ke Kota Kembang, jangan lupa pula untuk singgah dan menapaki jejak sejarah di bangunan bernama Gedung Indonesia Menggugat. Ini merupakan saksi bisu peradilan Soekarno di Bandung. Gedung ini dahulu kerap digunakan sebagai tempat mengadili para pejuang kemerdekaan yang tertangkap dan memberontak terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda pada saat itu, termasuk Pak Presiden Soekarno itu sendiri. Salah satu hal menarik dari gedung yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 5, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung ini adalah keterkaitan antara nama dengan jejak pengadilan Soekarno. Soekarno pernah diadili di gedung ini atas dakwaan melakukan aksi pemberontakan. Proklamator Indonesia ini mengajak anggotanya untuk menyerang pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu. Dalam pembacaan dakwaannya, hakim menyebutkan jika upaya yang dilakukan oleh Pak Soekarno serta beberapa aktivis dari Partai Nasional Indonesia seperti Gatot Mangkupraja, Maskun Sumadireja, dan Supriyadinata berpotensi menimbulkan dampak kekacauan di masyarakat pada saat itu. Dalam dakwaan di pertengahan tahun 1930,
Presiden pertama RI ini melakukan pembelaan dengan membacakan pledoi. Pembelaan ini berkaitan dengan penderitaan rakyat Indonesia berjudul Indonesia Kelahkan, atau yang artinya Indonesia Menggugat, yang tak cukup dibacakan dalam satu hari. Dilansir dari laman Kebudayaan Indonesia, Soekarno pernah dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan di penjara Sukamiskin. Karena peristiwa itu, nama gedung bersejarah ini pun diresmikan dengan nama Gedung Indonesia Menggugat. Lalu dikutip dari Info Bandung, gedung ini telah beberapa kali beralih fungsi, seperti menjadi kantor PMI di tahun 1947 sampai 1949. Lalu menjadi kantor KPP Pusat di tahun 1949 sampai dengan 1953. Berikutnya menjadi kantor perjalanan dan kas otonom bagian keuangan sekretaris daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 1953 sampai dengan 1970. Kemudian di tahun 1970 sampai dengan 2002 menjadi kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Hingga saat ini digunakan sebagai lokasi wisata sejarah yang bisa kita kunjungi mulai dari 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Nanti dia. Udah. Nah, itu dia tadi perjalanan dari kelompok 1 membahas tentang tempat-tempat yang bersejarah yang ada di Bandung beserta kaitannya dengan meeting ke-13, topik yang kita pilih. Gimana? Seru kan? Seru kan? Kalian kalau kepo segitu aja dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Kelompok 1. Jaga